Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bikin yang seger-seger lagi nih teman-teman. Nah, mumpung anak-anak masih libur sekolah, kita buat cemilan yang simple-simple aja dan tentunya sehat. Rasanya juga enak banget, cara buatnya juga sangat mudah, bahan-bahannya juga simple. Apalagi jika dicetak seperti ini, anak-anak pasti suka ya. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja ke cara pembuatan. Langkah pertama, siapkan panci memasak, masukkan gula merah 170 gram, kemudian tambah gula pasir 3 sendok makan, lalu air putih 600 ml. Kemudian ini kita nyalakan api kompor, kita masak sampai gulanya larut dan mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor dan ini kita biarkan dulu sampai suhunya dingin ya. Langkah berikutnya, siapkan lagi panci memasak, masukkan 1 bungkus agar-agar putih. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 65 ml santan. Di sini aku pakai santan instan. Kemudian kita masukkan air gula merah yang sudah dingin atau hangat-hangat kuku. Jangan lupa sambil disaring ya teman-teman. Takutnya ada kotoran dari gula merahnya. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Sebelum dinyalakan api kompornya, kita masukkan dulu 2 butir telur yang dikocok lepas. Diaduk kembali sampai tercampur rata, kemudian kita nyalakan api kompor, kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita biarkan dulu beberapa menit, kita biarkan sampai lumutnya berbentuk. Kalau teman-teman mau hasil lumutnya besar-besar, jangan sering diaduk ya. Nah, di sini akan aku aduk sesekali seperti ini. Nah, ini sudah sangat mendidih ya teman-teman, kita matikan saja api kompornya. Kemudian ini kita istirahatkan dulu kurang lebih 15 menit atau sampai suhunya turun. Setelah 15 menit tuh ini hasilnya udah full lumut ya teman-teman, suhunya juga sudah turun. Langkah berikutnya, siapkan cetakan. Untuk cetakan aku pakai diameter 7 cm, kapasitasnya 150 ml. Ini cetakannya lumayan besar ya. Untuk cetakannya sendiri teman-teman bisa disesuaikan aja dengan selera, tidak harus sama. Nah, ini kita tuang adonan lumutnya setengah cetakan aja. Kalau udah, kita biarkan sampai pudingnya setengah mengeras. Sambil menunggu, kita buat lapisan yang kedua. Siapkan lagi panci memasak, masukkan 1 bungkus agar-agar putih, kemudian 150 gram gula pasir, 1 bungkus vanili atau vanila setara 1/4 sendok teh, kemudian setengah sendok makan tepung maizena. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah, masukkan susu cair 600 ml. Diaduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, tambahkan 1 kuning telur dan beberapa tetes pewarna kuning supaya warnanya lebih bagus. Nah, kalau sudah tercampur rata, nyalakan api kompor, kita masak sampai mendidih. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman supaya tidak gosong. Nah, jika sudah mau mendidih, kemudian tambahkan margarin 60 gram. Diaduk kembali sampai tercampur rata dan benar-benar mendidih ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor dan ini lanjut diaduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kita kembali ke puding lumut. Nah, untuk puding lumutnya di sini sudah terlanjur mengeras ya teman-teman. Nah, supaya lapisannya bisa menempel, bisa kita tusuk-tusuk menggunakan garpu atau tusuk sate seperti ini. Nah, pada saat melapis puding sebaiknya memang tidak sampai mengeras ya teman-teman. Cukup bagian atasnya sedikit berkulit, namun bagian bawahnya masih basah. Disitulah waktu yang tepat untuk melapis puding berikutnya supaya menempel dengan sempurna. Karena di sini pudingnya sudah terlanjur mengeras, jadi kita siasati dengan menusuknya dengan tusuk sate. Kita lanjut aja tuang puding menteganya sampai penuh. Kalau udah, kita biarkan dulu di suhu ruang sampai suhunya turun, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas sampai pudingnya benar-benar mengeras. Dan ini dia, setelah 1 jam dimasukkan ke dalam kulkas, pudingnya sudah mengeras ya teman-teman. Langsung aja kita keluarkan dari cetakan, caranya juga gampang banget. Cukup kita rentang bagian sampingnya seperti ini, kemudian dibalik.
Dan ini dia hasilnya cantik banget ya teman-teman. Kemudian cara yang kedua, kita sematkan tusuk gigi di bagian yang berongga, kemudian dibalik. Nah, kalau menurut aku ini caranya lebih mudah ya. Oke, lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Dan ini dia puding lumut gula merah lapis menteganya udah jadi. Gimana cara buatnya? Beneran gampang banget ya teman-teman. Nah, langsung aja kita review puding lumut gula merah lapis mentega yang aku buat. Untuk tampilannya seperti ini tampilannya cantik banget ya teman-teman. Dicetak kecil-kecil seperti ini, tampilannya jadi lebih menarik. Warnanya juga bagus, dan untuk rasanya ini nggak usah diragukan lagi, rasanya beneran enak banget. Manisnya pas, gurihnya juga berasa, puding menteganya juga rasanya enak banget. Nah, satu resep ini tuh hasilnya jadi 15 buah dengan ukuran cetakan yang aku pakai. Kalau teman-teman pakai cetakan yang diameternya lebih kecil atau ukurannya lebih kecil, pasti jadi lebih banyak ya, atau bisa juga dicetak pakai loyang ukuran besar. Recommended banget buat dicobain di rumah, bisa buat cemilan anak-anak, buat ide jualan juga oke. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, aktifkan juga tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan nih video terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.